Baiklah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi mikromeritik ya. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar metode mikromeritik dengan ayakan, keuntungan dan juga kelemahan dari metode tersebut. Hari ini kita akan melanjutkan terkait metode mikromeritik menggunakan yang namanya mikroskopik optik. Oke, sebelum kita mulai, semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Kemudian jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan ya, tidurnya teratur dan lain sebagainya. Oke, kita mulai. Metode mikromeritik yang kedua, yaitu mikroskopik optik. Kalau kita lihat dari judulnya ini, berarti alat yang kita gunakan ya untuk pengukuran partikel atau menentukan kan mikro ya, kemarin definisi dari mikromeritik, mikro itu kan pengukuran partikel yang kecil. Nah, ini menggunakan alat mikroskop ya, mikroskopik optik. Nah, di sini metode mikroskopik ya, yang ditekankan adalah metode mikroskopik. Biasanya untuk pengukuran partikel. Jadi ada aturan atau batasan pengukuran partikel dengan menggunakan metode mikroskopik optik itu yaitu sekitar 0,2 mikrometer sampai 100 mikrometer. Jadi kalau Anda pernah melihat atau menggunakan mikroskop ya, di sana ada perbesaran-perbesaran ya yang bisa kita gunakan untuk melihat partikel-partikel yang di situ ukurannya mikro, sangat kecil sekali. Biasanya untuk sediaan apa Ibu kita menggunakan atau partikel yang kita hitung itu partikel dari apa, atau sampel yang kita hitung partikelnya itu apa? Nah, kalau untuk farmasi fisika dan kalau untuk mikroskopik optik, mikromeritiknya, nah, contoh sediaan yang bisa kita gunakan atau kita jadikan sampel dalam mikromeritik ini adalah sediaan suspensi dan juga emulsi. Ya, sudah tahu bedanya antara suspensi dan juga emulsi? Kalau suspensi itu kita butuh suspending agent ya. Kemudian antara fase pendispers dan fase terdispersi itu adalah padatan dalam suatu larutan. Kalau emulsi itu kan ada emulsi tipe OW ataupun emulsi tipe WO gitu ya. Berarti keduanya baik fase luar ataupun fase dalam itu adalah cairan, di mana dibutuhkan yang namanya emulgator di sini untuk apa? Untuk memperkecil tegangan permukaan, untuk meningkatkan pencampuran ya antara dua fase yang tidak saling bercampur. Contohnya adalah minyak dan air. Nah, manakala sediaan tersebut terlebih dahulu diencerkan, jadi sediaan tersebut yang dimaksudkan adalah suspensi. Jadi suspensi dan emulsi ini diencerkan. Kalau sudah, kita letakkan pada slide ya, kita letakkan pada slide ya. Slide itu adalah salah satu alat ya yang nanti kita letakkan di bawah mikroskop ya. Nah, di sini standarnya apa? Standarnya adalah slide mikrometer. Nah, jadi di sini nanti kita akan melihat banyaknya partikel dalam area atau jangkauan tertentu ya. Jadi di sini ada jangkauan pengukurannya. Jadi ada ocular scale ya. Okular atau skala okular di sini ada 0 sampai 100. Nah, di sini nanti dapat kita gunakan untuk menghitung banyaknya partikel ya, banyaknya partikel yang ada. Nah,
Keterangannya adalah jumlah partikel yang berada dalam area jangkauan ukuran tertentu atau jumlah partikel ini yang ada pada ocular scale, di mana ocular scale ini skala, jadi okular ini sudah ada ya, udah ada skala pengukurannya. Nanti kita hitung satu persatu. Setelah itu hasil perhitungannya kita masukkan ke dalam analisis data. Nah, ini adalah mekanisme kerja dari metode mikroskopik optik. Semoga nanti tambah jelas di praktikumnya ya. Nah, di sini. Kemudian dari skala, ini perbesaran dari skala ya, perbesaran dari skala yang ada di sini tadi. Nah, ini adalah skalanya. Nah, perbesaran dari skalanya dapat kita lihat gambar di bawahnya. Nah, di satu kotak kecil ini kan ada A, B, A kecil, B kecil gitu ya. Kemudian ada D, C, D kecil ini ya. Nah, dalam satu skala, nah di sini kedalamannya 0,1 mm, memang kecil sekali. Ini kita coba ambil perbesaran satu kotak ini ya. Satu skala kita ambil, kita perbesar ya. Nah, ini yang kotak kecil 0,005 mm, kecil sekali ya. Dimana kalau satu kotak besar itu adalah 1 mm. 1 mm, satu kotak besar. Nah, kita ambil yang 0,05 mm-nya. Ya, nanti kita lihat ya. Jadi di sini adalah contoh penampakan pada lensa mikroskop. Jadi tadi kita totolkan atau kita teteskan sampel, bisa emulsi, bisa suspensi. Tujuannya adalah kita menghitung partikel yang ada di dalam suspensi atau emulsi tersebut. Ya. Oke, jadi di sini kalau kita dilihat di perbesaran kotak kecil 0,05 mm, ini kita hitung berapa banyak partikelnya. Ya. Nah, kita hitung. Nah, keuntungan metode mikromeritik. Apa keuntungannya? Jadi setiap metode itu memiliki kelebihan dan juga kelemahan masing-masing. Ya. Nah, keuntungan dari metode ini adalah gumpalan dari sediaan ya. Kalau ada ketidakhomogenan ya. Kalau suspensi itu kan ada padatan yang terdistribusi pada suatu cairan. Nah, kalau ada gumpalan karena mungkin pada saat preparasi produk itu dia tidak homogen, nah itu bisa terdeteksi. Ya, gumpalan dari suatu sampel atau sediaan yang ada bisa terdeteksi. Metodenya langsung, ya udah pakai mikroskop itu kan ya. Metodenya langsung, dan di sana kita bisa melihat berapa banyak partikel yang ada. Tapi di sini kelemahan ya, kalau saya boleh bilang kelemahan, diameternya hanya 2 dimensi. Memang hanya 2 dimensi ya alatnya. Nah, jumlah partikel itu banyak sekali nanti. Jadi jumlah partikel yang harus dihitung itu banyak. Jadi kalian ngitungnya harus teliti gitu ya, lihat di bawah mikroskop, kemudian dihitung satu-satu. Nah, di situ waktunya otomatis akan lebih lama, tenaganya juga akan lebih lama ya. Jadi memang kita banyak menghabiskan waktu dan juga tenaga. Kemudian yang selanjutnya adalah variasi antar operator itu besar ya, karena memang ini ya harus ada protap yang jelas ya. Jadi harus ada cara kerja yang jelas juga, yang memang di situ jadi validitas dari suatu produk, supaya variasi antar operator, jadi misalnya saya yang menggunakan alat dengan Anda yang menggunakan alat, itu hasilnya tidak akan berbeda secara signifikan. Nah, makanya di sini pengatasannya bagaimana? Fotomikrograf
atau bisa dengan proyeksi scanner otomatis, proyeksi atau scanner otomatis. Kalau mikroskopnya disertai scanner otomatis ya kita bisa lakukan ini ya untuk mengurangi variasi antara data yang terlalu besar. Oke, kita lanjutkan ke sedimentasi. Nah, ini metode yang ketiga yang bisa kita gunakan untuk mengukur partikel ya. Anda tahu sedimentasi itu adalah pengendapan. Ya. Jadi, prinsipnya kalau kita lihat dari definisinya atau dari istilah sedimentasi, itu ya berarti dia akan tergantung pada laju sedimentasi. Nah, di sini ya, ini metode pengendapan. Jadi untuk mengukur diameter partikel berdasarkan ketergantungan laju sedimentasi dari partikel tersebut pada ukurannya. Nah, jadi prinsipnya dari sedimentasi atau pengendapan itu tergantung dari kecepatan sedimentasi partikel pada ukurannya. Dalam artian kalau ukuran partikel itu besar, kecepatan pengendapannya tentu akan berbeda dengan ukuran partikel yang kecil. Ya, yang ini kita sebut sebagai laju sedimentasi partikel pada ukurannya. Ya, jadi ada kaitannya kalau kita masukkan ke dalam suatu persamaan atau rumus, itu dia masuk dalam hukum Stokes. Nah, di sini di mana garis tengah rata-rata DST ya, garis tengah rata-rata dari partikel, jadi diameter partikel berdasarkan kecepatan sedimentasi ya. Jadi garis tengah rata-rata dari partikel berdasarkan kecepatan sedimentasi itu adalah 18 per L dikali viskositas dari mediumnya, kemudian dikali jarak jatuh dalam waktu ya. Kemudian di sini kerapatan mediumnya apa gitu kan. Kalau kita ada sedimentasi pasti ada medium, apakah dia pelarutnya air, kemudian atau pelarut yang lain gitu ya. Kemudian kerapatan medium dispersi ya. Dan juga di sini adalah percepatan karena gravitasi, dan T adalah waktu ya, waktu. Jadi kalau kita lihat persamaan Stokes ini untuk partikel-partikel lebih ke partikel yang bentuknya tidak beraturan ya, bentuknya tidak beraturan. Jadi untuk menggunakan hukum Stokes ini memang laju sedimentasi dari suatu partikel tidak boleh terjadi turbulensi. Jadi tidak boleh terjadi tumbukan ya. Kalau laju sedimentasi dari suatu partikel itu terjadi tumbukan, ini tentu saja akan mempengaruhi sedimentasi dari partikel tersebut. Nah, jadi aliran turbulensi atau laminar ini dinyatakan dengan angka Reynolds. Angka Reynolds atau RE. Ini adalah aliran turbulensi yang tidak berdimensi yang didefinisikan sebagai, jadi angka Reynolds atau aliran turbulensi adalah V ya per D diameter kali rho, kemudian dikali pi ya. Keterangannya sudah ada di atas tadi ya. Oke, jadi ini kemudian ada juga penemu yang lain, Haywood ya. Dia mengatakan hukum Stokes itu tidak dapat digunakan jika angka Reynolds-nya lebih besar daripada 0,2. Karena kalau angka Reynolds-nya 0,2 itu bisa dipastikan terjadi turbulensi ya. Padahal persyaratan dari hukum Stokes tadi tidak boleh terjadi turbulensi.
Tapi kalau angka Reynolds-nya lebih dari 0,2 berarti dia tidak bisa lagi menggunakan hukum Stokes karena dipastikan angka Reynolds-nya atau RE-nya ini dia mengalami turbulensi. Nah, makanya kita mengacu dengan rumus yang lain. Kita cek dulu RE-nya berapa. Kalau 0,2 hukum Stokes tidak bisa kita gunakan. Jadi yang bisa kita gunakan adalah ini. Yang kita bisa gunakan rumusnya adalah rumus dari Haywood ini ya. Oke, kita ke contoh sekarang. Suatu bahan serbuk dengan kerapatan 2,7. Kerapatan 2,7. Ya. Nah, ini kerapatan kemudian disuspensikan dalam air pada suhu 20 derajat Celcius. Berapakah ukuran partikel yang akan mengendap tanpa menyebabkan turbulensi? Kita ketahui viskositas airnya adalah 0,01 viskositas air. Kemudian kerapatannya adalah 1. Kemudian di sini disuruh mencari ukuran partikel terbesar ya. Oke, jadi kita menggunakan rumus yang ini ya, yang atas ini ya. Oke, kita menggunakan rumus ini atau ya, karena sudah diketahui kerapatannya, kemudian sudah diketahui yang lainnya gitu ya. Jadi di sini kalau tidak, Anda coba dulu menghitung dari RE-nya ya. Tapi tidak bisa, ada tidak RE-nya V kali diameter dikali 1 ya, rho O per pi. Ada pi-nya 0,01 kuadrat. Nah, ini ada. Coba dicek RE-nya, angka Reynolds-nya, atau kalau tidak diketahui RE-nya, kita bisa menghitung dari apa yang diketahui dalam rumus. Kalau kita menggunakan hukum Stokes, itu kan harus ada jarak jauh dalam waktu T, karena dia sedimentasi kan. Kalau tidak diketahui jarak jatuh dalam waktu T ini, berarti kita tidak bisa menggunakan hukum Stokes. Jadi cara yang lebih mudah adalah cara tersebut. Kita lihat apa yang diketahui dan rumus apa yang sesuai. Jadi kalau di sini tidak ada H ya, kita menggunakan rumus dari Haywood tadi. Nah, di sini adalah 18 dikali RE-nya berarti 0,2, langsung dimasukkan. RE tidak melebihi 0,2 ya. Kalau RE-nya 0,2, jadi kalau di sini tidak diketahui H-nya, otomatis kita menggunakan rumus ini ya. Kalau kita menggunakan rumus ini, otomatis nilai RE-nya adalah 0,2. Jadi di sini 18 dikali 0,2 dikali pi kuadrat. Pi kuadratnya adalah 0,01 pois ya. Oke, 0,01 pois. Kemudian kerapatan dari serbuknya 2,7 dikurangi dari kerapatan air ya, kerapatan air 1 dikali kerapatan air dikali gravitasi. Nah, kalau G ini sudah satu ketentuan ya, tidak bisa dirubah-rubah. Hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat 3 cm sama dengan 60 mikrometer. Nah, ini satu latihan ya yang saya contohkan. Nah, kita ke alat yang bisa kita gunakan berdasarkan pada prinsip sedimentasi, itu adalah alat Andreasen ya. Nah, ditemukan oleh Martin tahun 1993.
Oke, cara analisisnya bagaimana? Jadi disuspensikan 1 atau 2% ya sampel, entah itu suspensi atau emulsi ya. Kemudian kita masukkan ke dalam bejana silinder. Masukkan ke dalam bejana silinder sampai mencapai tanda 550 mili. Oke. Kalau sudah bejananya kita tutup, kemudian dikocok ya untuk supaya homogen ya, biar partikelnya merata. Kemudian kita ambil pada berbagai interval waktu, diambil 10 mili sampel dan dikeluarkan melalui penutupnya. Jadi tunggu sebentar setelah dikocok tadi, kemudian kita ambil 10 mili ya, dikeluarkan dari penutupnya. Kemudian sampel yang kita ambil 10 mili itu kita uapkan. Nah, kemudian kita timbang, kita analisis. Nah, garis tengah partikel setiap interval waktu dihitung dengan hukum Stokes, di mana H, nah ini dia menggunakan hukum Stokes karena ada H-nya. Tinggi dari cairan atas ujung pipet yang terendah pada waktu tiap sampel dikeluarkan. Jadi ini ya bejananya adalah ini, kemudian ke atas gitu kan ya. Nah, sisa atau sampel yang dikeringkan, kalau tadi kita sudah ambil 10 mili, kita uapkan. Nah, itu kita hitung ya, itu disebut fraksi. Nah, kita hitung berat yang mempunyai ukuran partikel kurang dari ukuran yang diperoleh dari perhitungan hukum Stokes untuk waktu pengendapan. Jadi kita bandingkan berapa sih berat fraksinya itu ya, dimana ukuran partikelnya kita bandingkan dengan perhitungan hukum Stokes. Kemudian Coulter-Counter. Nah, yang ini yang kedua adalah Coulter-Counter atau pengukuran volume partikel dengan perhitungannya. Prinsipnya bagaimana? Jika suatu partikel itu disuspensikan dalam cairan elektrolit, kemudian dilewatkan melalui suatu lubang kecil ya, yang pada kedua sisinya ada elektroda. Nah, saat partikel itu melewati lubang, akan memindahkan sejumlah elektrolit sesuai dengan volumenya. Gambarnya ada tidak ya? Nah, di sini, nah ini dia akan menyebabkan yang namanya tegangan listrik. Tuh ya. Nah, ini adalah skematis dari Coulter-Counter, di mana mekanismenya tadi adalah nih. Jadi partikel disuspensikan dalam cairan elektrolit ya, kemudian melalui lubang. Lubangnya ada pada kedua sisi elektroda. Nah, pada saat melewati lubang ini akan terjadi perubahan listrik. Nah, ini. Nah, di mana kegunaan dari metode ini adalah untuk melihat efek dari zat antibakteri terhadap pertumbuhan mikroorganisme juga. Nah, ini ya. Ini adalah elektroda. Jadi dia ada di kiri, kanan dan kiri elektroda itu sampai nilai positif dan negatif ya. Nah, kemudian dia melewati sampai dia menimbulkan aliran listrik atau dia masuk ke dalam bejana elektrodanya ini ya. Nah, di sini terjadi aliran listrik. Nah, kita ke sifat-sifat turunan serbuk. Di ada beberapa sifat. Yang pertama adalah porositas atau kita sebut rongga E gitu ya, dimana rongga dari serbuk adalah perbandingan ya. Serbuk itu kecil-kecil tapi ada rongganya, jangan salah gitu kan ya. Jadi rongga itu adalah perbandingan volume rongganya terhadap volume serbuknya dari sebuah packaging ya atau pengepakan yang dinantikan dalam persen. Jadi E kali 100%, dimana jadi E itu adalah rongga. Atau porositas ya, itu adalah volume bulk dikurangi volume sebenarnya dari partikel
dibagi volume booknya itu, atau 1 dikurangi VP per VB ya, atau sama dengan VP min VB. Oke, kita ambil sampel. Jadi yang diketahui adalah di sini kerapatan sebenarnya 3,203 gram per cm, beratnya adalah 331 per 3 gram, kemudian volume booknya 82. Yang ditanya adalah berapa porositasnya ya. Porositas bagaimana kita menghitungnya gitu kan. Jadi kita mau mencari, ya sudah, kita hitung pakai ini ya, 1 min VP per VB porositas, atau VB min VP per VB. Tuh, coba nanti dihitung jawabannya bener enggak 41,0. Oh, ini belum selesai ya. Jawabannya adalah 0,5 atau 50%. Jadi rumusnya sudah ada, jawabannya sudah ada. Kemudian kerapatan partikel sekarang. Nah, secara umum didefinisikan sebagai berat per satuan volume, W per satuan V, W per V. Kita akan kenal kerapatan sebenarnya atau rho. Jadi kerapatan dari bahan itu sendiri, tidak termasuk rongga dan juga pori-pori. Kita bisa menggunakan densitometer helium. Nah, untuk menghitung kerapatan bisa piknometer. Nah, piknometer mungkin Anda sudah ya praktikum secara online maupun offline gitu kan ya. Kalau densitometer helium untuk menentukan kerapatan serbuk yang berpori. Kalau piknometer mengukur kerapatan sebenarnya. Ya, kerapatan sebenarnya dari sebuah padatan dan juga benda cair. Nah, ini alat piknometer bagi yang belum tahu, piknometer 25 mili, walaupun ada juga yang ukuran 10 mili ya. Nah, di sini densitas dihitung sebagai massa benda per volume benda. Silahkan dihitung berapakah kerapatannya. Nah, sudah ada jawabannya semua ya, silahkan belajar. Kemudian hidrometer, alat yang lain di sini untuk mengukur kerapatan sebenarnya juga dari zat cair. Yang kedua, setelah porositas kita akan mengenal yang namanya kerapatan granul, rho G. Apa itu? Jadi volume granul yang merupakan volume partikel plus ruang dalam partikel, itu adalah kerapatan granul. Jadi metode yang kita gunakan dengan pemindahan air raksa ya, biasanya untuk melihat kerapatan dari granul. Nah, ada juga istilah porositas dalam partikel. Nah, rumusnya untuk kerapatan granul, porositas dalam partikel adalah volume dari partikel dikurangi volume sebenarnya dari partikel padat per volume dari partikel. Nah, ini. Oke, ada contoh soal lagi, silakan dipelajari ya. Terus kita masuk ke angka 3 ya, kerapatan bulk. Definisinya massa dari suatu serbuk dibagi dengan volume bulk. Massa dibagi volume. Tergantung pada distribusi ukuran partikel, bentuk partikel, dan kohesi. Ada adhesi, ada kohesi ya. Kayak tarik-menarik antara partikelnya. Nah, dalam kerapatan ini, bulk ini ada dua macam porositas, yaitu porositas ruang antara dan juga porositas total. Kalau ruang antara, namanya ruang antara berarti dia mirip celah ya, jadi porositas celah atau ruang antara. Ini volume relatif celah ruang antara dibandingkan dengan volume bulk serbuk. Ini rumusnya. Kemudian untuk porositas total, keseluruhan pori dari celah-celah antara partikel dan pori di dalam partikel. Kalau celahnya saja tadi ya dihitung celahnya, tapi kalau total berarti keseluruhan pori dari celah antara partikel dan juga pori-pori di dalam partikel. Itu disebut porositas total. Dinyatakan dalam 1 per Vp per Vb, tapi di sini adalah
porositas total ya. Oke, ada contoh soal juga dan jawabannya silakan dicermati. Saya tidak akan mengambil jauh-jauh dari soal-soal yang sudah saya berikan ya. Oke. Kemudian contoh soal ada jawabannya juga ya. Ini juga ada, silahkan dipelajari. Oke, sudah ya. Jadi latihan bisa dikerjakan nomor 1 sampai 4 ya. Nah, di sini latihannya silahkan dikerjakan, dikumpulkannya hari ini ya sampai jam 12 malam. Jadi silahkan disimak dulu video penjelasannya, kemudian latihannya dikerjakan, ditulis tangan saja, kemudian diberi identitas yang jelas pada lembar pengerjaan Anda, kemudian diupload ya. Oke, nanti kalau ada kesusahan di nomor 3 atau nomor 4 ya, itu silahkan ditanyakan ya, tapi dikerjakan dulu. Oke, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.